Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala nuwasil darsinal balaghah min kitab Syarhul Balaghah li Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk halaman 136. Masih kita membahas tentang al-insya. Ya, insya yang selanjutnya adalah an-nida. Ya, an-nida. Fa huwa talabul iqbali bi harfin naibin manaba ad'u wa adawatuhu samanin. Apa ini maksud dengan nida? Nida itu adalah talabul iqbal, meminta orang untuk datang, ya. Menggunakan satu huruf, yang mana huruf tersebut adalah pengganti dari kata ad'u. Ketika antum mengatakan ya Muhammad, itu sebenarnya antum mengatakan ad'u Muhammad. Ad'u artinya saya memanggil. Dan adawatun nida itu ada 8. Ya, kalau adawat sebelumnya tamanni itu adawatnya ada 4. Kalau anida itu adawatnya ada 8. Ada ya, ini yang paling ma'ruf. Ada hamzah atau a, ya Muhammad, a Muhammad, ai Muhammad, atau a Muhammad, ai Muhammad, aya Muhammad, haya Muhammad, wa Muhammad. Ya kan, kita lihat satu-satu. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah wa amman nida'u fa huwa talabul iqbali biharfin naibin manaba ad'u. Walau qala an-nida'u talabal iqbal biya atau ihda akhawatiha lakana awdah. Ya. Jadi pengertian nida itu kalau dalam ilmu nahwu itu lebih bagus. Mengatakan an-nida itu talabul iqbal biya atau ihda akhawatiha. Nah, ini pengertiannya sama dengan pengertian yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Jelas ya? Ini dihafalkan pengertian yang lebih jelas dari Syekh Utsaimin di sini. Wan nida'u ma'ruf. Nida itu ya memanggil artinya. Ya, taqulu ya Zaid wal makna ad'u Zaidan fa idzan huwa talabul iqbal bi harfin yanubu manaba ad'u. Wa hadha min balaghatil lughatil arabiyyah an ta'tiyal hurufu ala qisariha qa'imatan maqamal af'al. Satu huruf ya itu ya, ya Muhammad, ya Zaid. Satu huruf itu mewakili ya fi'lan fa'il ad'u. Ad'u itu kan ana ad'u kan, ya, diwakili oleh satu huruf ya itu saja. Ini merupakan bentuk balaghatul lughah, ya. Bima tahmiluhu min dhama'ir fa huna ya naba manaba ad'u wa ad'u fi'lun mudhari'un mustamilun ala dhamir mustatir, amma ya fa hiya ibaratun an harfain. Dua huruf doang, ya sama alif, tapi memiliki makna ad'u. Ya. Wa rubbama takunu aidan adatun nida aqallu min harfain takunu hamzah wahida. Terkadang bahkan adawatun nida itu hanya satu huruf saja, yaitu hamzah doang. Baik. Kemudian walihada yaqulul muallif rahimahullah adawatuhu samanin. Adawatnya ada 8. Wahya ya wal hamzah wa ai wa a wa ai wa aya wa haya wa. Hadhihi samani adawat. Lakin wa ta'ti fin nudbah. Ya. Nah, khusus untuk wa yang terakhir itu wa itu untuk an-nudbah. Ai yandabul insanu maitan aw ma asbah dalik wa sababu kasratil adawat kasratun nida. Fannas law ta'ammalta kalamahum lawajadta anna an-nidaa yashghilu qisman kabiran min hadzal kalam. An-nudbah itu memanggil yang mustahil, memanggil orang yang mati misalkan. Ya. Apa maksudnya ya? Orang berdoa di kuburan itu menggunakan nudbah namanya. Ya. Itu menggunakan wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa adawatun nida ini ada banyak sekali? Ada 8 totalnya. Ya, jadi semakin banyaknya adawat itu menunjukkan istimalnya banyak. Ya, banyak orang yang banyak atau sering dipakai maksudnya. Ya. Kalau kita lihat perkataan orang ya dalam kitab-kitab banyak sekali ya penggunaan penggunaan uslub nida ini. Fakasiran mata da'u ya fulan afulan wa masbadalik falihada kasratil adawatul lahu. Jadi semakin sering orang pakai semakin banyak adawatnya. Ya. Di antara yang banyak adawatnya kemarin juga adalah istifham ya. Itu menunjukkan bahwa penggunaan istifham di dalam kalam sehari-hari itu banyak. Wa syai'u idza kathurat mamasatuhu ya wa mumarasatuhu fil lughal arabiyyah kathurat asma'uhu. Ya. Kaidahnya dalam bahasa itu semakin sering disentuh oleh orang, semakin sering dipakai oleh orang, ya, maka semakin banyak namanya. Gitu ya. Makanya hal-hal yang paling sering dilihat sama orang Arab yang dekat dengan kehidupan mereka, maka namanya juga banyak. Misalkan Asmaul Asad fahiya katsira.
Ya. Singa dalam bahasa itu banyak, lebih dari 50 nama. Wal hirru asmahu aidan katsira. Begitu juga hir, ya, kucing banyak namanya karena memang dekat dengan kehidupan orang Arab. Wal hamzah ay lil wa ay lil qarib. Jadi adawat yang banyak tadi itu 8 adawat itu kita kelompokkan berdasarkan penggunaannya. Ada untuk dekat, ada untuk jauh, ya. Ada yang dekat tapi bermakna jauh dan seterusnya. Ya. Hamzah sama ai itu lil qarib. Ini mana yang pertama. Ya, hamzah sama ai untuk al-qarib. Wa ghairuhuma lil ba'id. Ya, selain hamzah sama ai itu untuk yang ba'id, yang jauh. Baik, syarahnya taqulu mathalan ai bunayya idza kana qariban. Abunayya kadzalika idza kana qariban. Jadi kalau dekat yang kita panggil kita katakan ai atau hamzah. Ya, ai abunayya atau ai bunayya. Walakin ma huwa haddul qurb. Sekarang patokan dekat itu apa? Kapan orang yang kita panggil itu dikatakan dekat? Hadduhu huwa idza kana la yahtaju ila maddi sautin. Kata saya di sini, ya, patokan dekat atau tidak itu adalah kalau dekat itu kita tidak butuh untuk meninggikan suara. Paham? Nggak butuh untuk meninggikan suara. Itu berarti dekat ya. Walihada sarat ya lil ba'id. Ya, itu kenapa ya itu untuk yang jauh. Kenapa? Karena harus meninggikan suara. Ya, harus meninggikan suara, makanya panjang ya itu. Ya, kan panjang jadinya. Ya, coba antum teriak mulat hamzah. A. Bisa kedengaran sama orang? Nggak nyocok. Paham ya? Nah, itu makanya dia lil qarib. Itu cara mendeteksi nanti ya, yang mana lil ba'id lil qarib. Coba aja antum pakai manggil orang gitu. Ya. Li'annaha tahtaj ila maddi sautin fiha fil ya'i thumma al-alif. Fal qaribu idzan huwa alladhi la yahtaju ila maddi saut taqulu lahu az-zaidu abunayya ay zaidu ay bunayya. Coba antum manggil orang yang jauh dengan ai, nggak bisa. Ya. Ai nggak kedengeran. Jadi harus ada mad di belakangnya, memanjangkan suara. Ya, gitu boleh. Ya. Amma idza kana al-munada yahtaj ila maddi sautin fa huwa ba'id ya'ti lahu bil harfi alladhi yunasibuhu wa li hada naqul yunada al-qaribu bi harfain min thamaniyah wa huma al-hamzah wa ai faqat baqi al-huruf lil ba'id. Itulah kenapa ya 6 ya huruf dari yang 8 itu ya dipakai untuk yang jauh ya. Karena nyocok ya. Kalau hamzah sama ai ya, itu hanya bisa untuk yang dekat saja karena nggak nyocok dipanjangkan. Baik. Kemudian waqad yunazzalu, ya, lihat di matannya ya. Waqad yunazzalul ba'idu manzilatal qarib. Ya. Terkadang juga sesuatu yang jauh itu ya kita panggil dengan ya panggilan yang dekat. Kita gunakan hamzah sama ai untuk memanggil sesuatu yang jauh. Ya, limadza isyaratan ila annahu li syiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallim sarakal hadir ma'ahu. Ya. Jadi karena kita sangat mengharapkan dia hadir atau karena memang ya dia itu selalu dipikirkan oleh orang yang berbicara ini. Jadi dianggap dia adalah seolah-olah hadir gitu. Jadi bukan secara fisik hadir di sini maksudnya ya, hadir secara maknawi. Ya. Misalkan dapatan syair as-sukana nu'manil araki tayaqqanu bi annakum fi rab'i qalbi as-sukanu. Ya. Ya. As-sukana itu syahidnya ya. As-sukana wahai penduduk Nu'man ya. Al-Araki ya, di situ penduduk Nu'man ya. Ya, di sini dipanggil dengan hamzah padahal dia dekat padahal dia jauh di situ. Ya, syahidnya di situ di ujungnya bi annakum fi rab'i qalbi sukanu. Kalian ini dalam hati saya tinggalnya gitu. Walaupun rumah kalian jauh tapi kalian itu tinggal di dalam hati saya. Makanya dipanggil seolah-olah ada dekat. Baik. Dan di syarahnya yaqulu rahimahullah wa qad yunazzalul ba'idu manzilatal qaribi fayunada bil hamzati wa ay isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallimi sarafal hadir ma'ah. Ay qad yakunul munada ba'idan fatanadayahu fatanadaihi bi adatil qaribi tanzilan lahu manzilatal hadir li'annahu fi dhihnika ka'annahu hadir ya baina dhulu'ika seolah-olah hadir di antara antum begitu. Fatunadihi bi nidail qarib. Antum panggil dengan panggilan dekat. Wa minhu qaulina fis shalah, misalkan ketika salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka anta kan?
Ya, anta. Nabi nggak ada dekat kita. Nabi sudah wafat. Ya. Kenapa kita katakan assalamu alayka? Ini maksudnya adalah ya tanzilu al-ba'id manzilatal qarib listihdarihi fid din. Ya, karena Nabi selalu ada di dalam pikiran kita, ada dalam zikir-zikir kita, dalam doa kita, kita dengar dalam azan, kita dengar salawat dan seterusnya. Ya, maka kita menganggap Nabi ini ya, dekat dengan kita, dekat di dalam hati kita. Karena memang harusnya seperti itu ya. Nabi SAW dekat di hati setiap muslim. Wa qawluhu as-sukkana nu'manil araq ila akhiri as-sukkan al-hamzah huna adatun nida'in aw qul in syi'ta harfun nida'. Adatun nida' atau harfun nida' sama maksudnya. Sukan munada mansub bi adatin nida bil fathah dzahirah wa nusiba li annahu mudhaf. Ya, sukan al-araqi, sukana mudhaf, al-araqi mudhafun ilaih. Ya, wa sukana nu'man al-araqi hum ba'idun lakin asy-sya'ir nazzalahum manzilatal qarib li syiddati istihdarihim. Jadi jika dilihat dari tempat si penyair ini, Sukan dan Nu'man ini tempat tinggalnya jauh ya. Hatta saru kaman indah wa lihada qala lahum tayaqqanu bi annakum fi rabi qalbi Sukan. Ya, yakinlah wahai Sukan dan Nu'man, kalian itu meskipun tempat tinggal kalian jauh, kalian itu tinggal di dalam hati saya. Ya, wa man kana fi rabi qalbika la budda an yakuna qariban bal min aqrabil asya. Idan qad yunazzalul ba'idu manzilatal qarib fayunada bis-sighati allati takhussuh mithlu as-sukkana Nu'manil araqi wasyahid qawluhu as-sukkana. Wa qad yakunul aks, famathalan la ra'ayna syakhsan ghaiba dhihni syarida wa huwa wa in kana qariban la yahtaju ila maddi sautin lakin unadihi bi adatil ba'id li ghaflatihi. Baik. Sebaliknya juga begitu. Ya, memanggil seseorang yang dia itu dekat, orangnya ada di depan kita, tapi dia tidak ada di dalam hati kita, maka kita gunakan kata-kata yang bermakna al-ba'id. Baik. Al-muhim al-an anna hadhil adawat tanqasimu ila qismain. Berarti intinya adawat yang 8 tadi kita bagi menjadi 2, qismun linida'il qarib. Yang bagian pertama untuk yang qarib yaitu hamzah dan ai, dan sisanya untuk yang al-ba'id. Baik. Kemudian di matan waqad yunazzalul qaribu manzilatal ba'id. Ya, terkadang sebaliknya yang dekat dianggap jauh. Fayunada bi ahadil hurufil mawdu'ati lahu. Maka kita panggil orang yang dekat tadi dengan huruf huruf-huruf yang seharusnya untuk jauh. Isyaratan ila annal munada azimus sya'an rafi'ul martabah hatta ka'anna bu'da darajatihi fil idhami an darajal mutakallim bu'dun fil masafah. Ya, jadi ini bisa bermakna karena kita tidak mencintai seorang tersebut atau karena kita sangat menghormatinya. Kita panggil dengan panggilan jauh untuk menunjukkan bahwasanya derajatnya dia itu jauh dibandingkan kita. Jadi seolah-olah antara raja sama rakyat jelata misalkan kan sangat jauh sekali derajatnya. Maka rakyat jelata ketika berbicara kepada rajanya dipanggil dengan isyarat jauh. Ya, untuk memberitahukan bahwasanya ya derajat perbedaannya itu sangatlah panjang, sangatlah lebar jarak perbedaannya di situ, seolah-olah ada perbedaan dari sisi jarak, dari sisi jarak tempat tinggalnya. Baik, padahal orangnya di depannya, gitu. Waqaulika ayya maulaya wa anta ma'ah, antum lagi bersama seorang yang dihormati, maula itu pemimpin begitu, orang yang terpandang. Ya, antum panggil dengan ayah. Ayah itu sebenarnya untuk ba'id, tapi antum gunakan di sini untuk yang dekat. Ya, karena derajat antum dengan maula itu dengan derajat yang jauh berbeda. Baik. Lihat di syarahnya, waqad yunazzalul qaribu manzilatal ba'idi fayunada bi ahadil hurufil mawdu'ati lahu wa hadha aqsas sabiq fayakunul munada qariban wa haqquhu an yunada bil hamzah aw bi ay lakinnahu yunada bi ya aw bi aya aw ma asbah dzalik fayunazzalu manzilatal ba'id. Wa li hadha asbabuhu, ada sebab-sebabnya. Waqad takunu mathalan isyaratan ila annal munada 'azimus sya'an. Karena misalkan yang dipanggil itu orang yang sangat mulia, rafi'ul martabah, kedudukannya tinggi, hatta ka'anna bu'da darajatihi fil 'idham an darajatil mutakallim bu'dun fil masafah. Seolah-olah ketinggian derajatnya itu, ya kemuliaannya itu, perbedaan derajatnya dengan derajat yang berbicara itu seolah-olah ya, adalah jarak yang terbentang sekian kilometer begitu. Ya, faqaulika ayya maulana faqad yahduthu anna insanan yunadi rajulan 'azimal manzilati wal qadar wa huwa qaribun min fa yaqulu ya fulan wa huwa indah
fayunadihi munadatal ba'id isyaratan ila bu'di martabatihi. Wal isyaratu ila bu'dil martabati ma'al hudur kama yakunu fin nida yakunu fi ismil isyarati aidan. Ya, ini juga berlaku dalam isim isyarah. Contohnya misalkan dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika kan untuk jauh kan? Hadza untuk dekat, dzalika untuk jauh. Ya. Berarti kitab Al-Qur'an ini jauh berarti. Fadzalikal kitabu hadir. Kitab itu kan ada di hadapan mereka. Al-Qur'an itu ada. Ya, tapi gunakan dzalika di sini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan antum-antum gitu maksudnya. Ya. Padzalikal kitabu hadirun wa 'ala ar-ragmi min dzalika utiya bidzalika al-mufida lil bu'di wa madzaka illa li'uluwi martabatihi. Fal hasil annahu qad yunazzalu al-qaribu manzilatal ba'id fayunada bi adatil ba'id li'idhami martabatihi wa 'uluwiha ka'annahu ba'idun anhu bisababi 'uluwi al-martabah. Waqad matsala al-muallif rahimahullah biqaulihi ayya maulaya wa nahnu numassilu biqauli sahabah haitsu kanu katsiran ma yunadu nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa indahum wa baina aydihim fayaquluna ya Rasulullah ya fayunadunahu bi ya al-mawdu'il ba'id. Para sahabat ketika ngomong sama Nabi manggilnya apa? Ya Rasulullah. Kenapa enggak mengatakan Rasulullah atau ay Rasulullah? Itu yang lil qarib tapi gunakan ya lil ba'id ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya derajat mereka itu jauh lebih berbeda dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian idzan as-sabab al-awwal kama dzakarna huwa uluwu martabatil munada. Berarti sebabnya kenapa kita memanggil orang yang dekat dengan panggilan yang jauh? Sebabnya yang pertama adalah ya, saking tingginya derajat yang kita panggil. Kemudian sebab yang kedua ya, au isyaratan ke matanya ila inhitati darajatihi ka qaulika aya hadza liman huwa ma'ak. Ya, lihat ke syarahnya. Wasababus tsani dunu martabatil munada. Ya, dekatnya kedudukan yang kita panggil tersebut. Fayasiru nazilal martabah fayunada biharfiyah. Ya. Baik, dunu martabatil munada. Ini sebab yang kedua. Maka kita panggil kita panggil dengan huruf iya yang menunjukkan atas jauh ya. Ya. Ma'akur bihi padahal dia dekat. Misla an tukhatiba insanan qariban minka fataqulu lahu ya wadi' limadza taf'alu hadzal fi'l li'annahu lamma nazala bi nafsi ila martabati dunya nadaitahu bi harfiyya adal 'ala al-bu'di fal qara'in tu'athir. Misalkan ya wadi', wadi'nya itu orang yang rendah. Ya, jadi Agus misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan, perbuatan yang hina yang dilakukan, maka kita panggil dengan ya Agus kita katakan. Ya, kenapa kita panggil menggunakan yang jauh? Ya, Agus ini orang yang dekat, berarti seharusnya kita panggil dengan panggilan yang dekat, gitu kan? Tapi kita panggil dengan panggilan yang jauh karena seolah-olah dengan perbuatan yang dia lakukan, perbuatan hina yang dilakukan itu membuat derajatnya dia tuh turun sekali drastis. Ya, anak derajat anak di sini, dia itu turun terus derajatnya disebabkan hinanya perbuatan yang dia lakukan. Maka kita panggil dengan panggilan yang jauh. Jadi dia menjauh bukan karena tempat duduknya, tapi menjauh karena perbuatan. Baik. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, au isyaratan ila anna as-sami'a ghafil ya li nahwi naumin au dhuhulin ka'annahu ghairu hadirin fil majlis kaqali kalisahi aya fulan. Atau sebab yang ketiga adalah ya, ada isyarat bahwasanya yang mendengar itu ghafil ya, yang kita panggil itu dia nggak dengar misalkan ya, entah dia kena tidur, lupa atau sebagainya, atau dia ngelamun misalkan ya. Wasababu tsalits isyaratun ila anna as-sami'a ghafilun nahwi naumin aw dhuhulin ka'annahu ghairu hadirin fil majlis li ghaflatihi aw li balahatihi ka qawli kalisahi, untuk kita katakan kepada orang yang lupa ayya fulan ya. Wa hadza katsiran ma yakunu idza ra'aita insanan ghafilan taqulu ya fulan wa in kana qariban tanbihan lahu ala annahu li ghaflatihi sara kal ba'id alladhi yunada biya. Ya, kita lihat orang yang lalai ya, ngelamun dia ketika kita ajak bicara, maka kita panggil ya fulan, dengerin. Ya itu untuk jauh ya, padahal dia dekat. Kenapa kita gunakan kata jauh di situ? Untuk mentanbih, untuk memperingatkan dia bahwasanya karena antum ngelamun, antum menjadi jauh dari kita. Gitu. Ya, seolah-olah antum menjauh sendiri. Ya. Walihada idza fahamta rajulan wa 'allamtahu mas'alatan minal masail wa ajaza an yafham taqulu ya rajul ifham.
Makanya kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia nggak paham-paham, kita katakan, ya rojul, ifham. Ya rojul. Ya. Kita anggap dia jauh. Kenapa? Karena dia belum paham. Wala taqulu lahu arrajul ifham li'annahu li balahatihi sara ka'annahu ba'id. Balaha bimana al-jahalah, ya. Wa nahnu idza tadabbarna hadhil adawat wajadna anna aktsara ma yusta'mal fin nida kalimatu ya. Ya, dan dari adawat yang 8 itu yang paling sering kepake yang mana? Yang iya itu. Ya, iya yang paling sering kepake. Ya. Baik. Walau annaka tadabbarta nidaa fil Qur'an aw fis sunnah aw fi kalamil Arab aw fi kalamin nas fi ahdik la wajadta anna aktsara ma yusta'mal min adawati nidaa hiya kalimatu ya. Amma harfun nida aya falaysatil hamzah fihi munfaridah wa iya munfaridah walakin al hamzah wal ya wal alif jam'iyan yatakawan minha harfun nida hadza fatafulu aya. Adapun kata aya itu bukan berarti hamzahnya hamzah istifham, bukan ya. Aya itu satu paket, nggak bisa dipisah. Aya itu harfun nida, udah gitu. Baik. Nah, itu dia insya talabi. Jadi insya talabi itu ya ada amar, ada nahi, ada istifham, ada tamanni, ya, kemudian ada barusan apa? An-nida. Jadi kalau amar itu talabul fi'il, an-nahi itu talabu at-tarf atau talabul kaf, istifham talabul idrak, ya, kemudian tamanni talabu husul syai', kemudian an-nida talabul iqbal. Ada kata tolak-tolak semua kan? Ya. Ada kata tolak, maka itu namanya insya talabi. Ya, ada sesuatu yang diharapkan. Baik. Maka insya Allah Ta'ala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke insya ghairu at-talabi nanti. Ya. Jadi kalau insya talabi itu ada yang diharapkan, ya, dari pengucapan itu. Tapi kalau insya ghairu talabi tidak ada yang diharapkan. Dia hanya ingin mengekspresikan. Misalkan antum kagum kepada sesuatu. Apa yang antum harapkan dari kekaguman? Ya, misalkan anak bilang, Masya Allah Agus, ya, anak kagum sama antum. Apa yang anak harapkan dari situ? Nggak ada kan? Tapi kalau anak katakan Agus pergilah, ada yang anak harapkan di situ. Anak harapkan Agus untuk pergi. Jelas maksudnya? Nah, itu namanya insya talabi. Nah, akan kita lihat nanti insya ghairu talabi apa saja dan serta contoh-contohnya. Dan ini mungkin akan menjadi akhir dari pembahasan bab yang pertama al-khabar wal insya. Atau bisa kita ambil sekarang kayaknya. Bisa nggak nih? Azan jam berapa? Nggak bisa ya? Nanggung ya? Baik, nggak masalah, kita ambil kesempatan saja di sini. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.